Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Teori Pertanian. Channel YouTube ini berisikan tentang teori-teori, hasil-hasil penelitian, teknologi, serta inovasi-inovasi terbaru khususnya di bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang jenis pupuk terbaik untuk tanaman porang. Sebelum lanjut, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video lain tentang penemuan terbaru di bidang pertanian lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar loncengnya ya, karena itu semua gratis dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, langsung saja ya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang jenis pupuk terbaik untuk tanaman porang. Tanaman porang dalam bahasa Latin yaitu Amurbopalus oncopilus, merupakan tanaman asli daerah tropis. Hasil utama porang berupa umbi yang dapat digunakan sebagai bahan baku makanan, industri, dan obat-obatan. Jika dahulu banyak diabaikan sebagai tanaman liar di pekarangan rumah ataupun di hutan, nah, saat ini tanaman porang banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah dan menjadi salah satu komoditas unggulan di beberapa daerah. Di pasar ekspor, umbi porang yang diolah jadi tepung ini banyak dicari. Umbi dari porang yang sudah dikeringkan memiliki pasar ekspor seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Pada November 2020, nilai ekspor porang Indonesia ke sejumlah negara telah mencapai hampir 880 miliar. Tahapan dalam budidaya tanaman porang sama halnya dengan tanaman lainnya, yaitu meliputi persiapan lahan, persiapan bahan tanam, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Dan pada kesempatan kali ini, kami hanya akan fokus membahas mengenai pemupukan tanaman porang, atau lebih tepatnya, jenis pupuk terbaik untuk tanaman porang. Nah, penasaran kan? Seperti apa jenis pupuk terbaik untuk tanaman porang? Simak terus penjelasan dari kami ya. Dalam berbudidaya porang, pemupukan yang dilakukan oleh petani di Indonesia menggunakan pupuk kimia atau pupuk pabrik, serta beberapa telah menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia ini, jika digunakan secara terus-menerus, akan membuat efek yang tidak bagus bagi tanah atau lahan untuk pembudidayaan. Serta dengan adanya pembatasan subsidi pupuk kimia oleh pemerintah, membuat petani harus mulai beralih dari yang awalnya menggunakan pupuk kimia menjadi menggunakan pupuk organik. Dalam pemupukan tanaman porang, sebenarnya telah banyak petani yang menggunakan jenis pupuk organik. Bahkan, tidak sedikit petani yang lebih merekomendasikan menggunakan pupuk organik dan kotoran kambing dalam pemupukan tanaman porang. Ketika mengetahui rekomendasi tersebut, di sini kami sedikit tertarik untuk melihat dari segi teori. Benarkah pupuk organik dan kotoran kambing adalah yang terbaik untuk budidaya tanaman porang? Lalu, bagaimana dengan kotoran sapi? Kotoran ayam mungkin? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kami tertarik dan mencoba mencari hasil penelitian yang membandingkan beberapa jenis pupuk organik terhadap hasil tanaman porang. Akhirnya, kami memperoleh informasi tersebut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirol Fatoni, di mana dalam penelitiannya, peneliti membandingkan beberapa jenis pupuk organik terhadap perkembangan tanaman porang. Jenis pupuk organik yang dibandingkan yaitu 1. Pupuk kotoran ayam, 2. Pupuk kotoran sapi, dan 3. Pupuk kotoran kambing.
Uji coba 3 jenis pupuk kotoran hewan terhadap tanaman porang nantinya akan dilihat pengaruhnya terhadap 4 perubahan. Yang pertama, tinggi tanaman. Yang kedua, diameter batang porang. Yang ketiga, berat basah umbi porang yang dipanen umur 120 hari setelah tanam. Dan yang keempat, berat kering umbi korang yang dipanen umur 120 hari setelah tanam. Nah, mari kita simak pembahasan perubahan yang pertama, yaitu tinggi tanaman porang. Pengaruh jenis pupuk kandang ternyata berpengaruh terhadap tinggi tanaman porang. Berikut hasil tinggi tanaman porang yang dipupuk dengan beberapa jenis pupuk organik atau pupuk kandang. 1. Pupuk kotoran ayam menghasilkan tinggi sebesar 72 cm. 2. Pupuk kotoran kambing sebesar 60 cm. Dan yang ketiga, pupuk kotoran sapi sebesar 84 cm. Dan hasil tersebut kita bisa melihat ternyata pemberian pupuk kotoran sapilah yang mampu menghasilkan tanaman porang tertinggi. Bahkan, pupuk dari kotoran kambing menghasilkan tanaman porang paling rendah dibandingkan jenis kotoran yang lainnya. Perubahan yang kedua yaitu diameter batang porang. Pengaruh jenis pupuk kandang ternyata berpengaruh juga loh terhadap diameter batang tanaman porang. Nah, berikut hasil diameter batang tanaman porang yang dipupuk dengan beberapa jenis pupuk organik atau pupuk kandang. 1. Pupuk kotoran ayam menghasilkan diameter 2 cm. 2. Pupuk kotoran kambing menghasilkan diameter 1,8 cm. Dan yang ketiga, pupuk kotoran sapi menghasilkan diameter 2,2 cm. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat ternyata pemberian pupuk kotoran sapilah yang mampu menghasilkan diameter terbesar pada tanaman porang. Diameter tanaman yang besar sangat baik loh bagi tanaman porang untuk mencegah agar tanaman porang tidak rebah terkena tiupan angin. Perubahan ketiga yaitu berat basah umbi porang yang dipanen untuk 120 hari setelah tanam. Pengaruh jenis pupuk kandang ternyata berpengaruh juga terhadap hasil panen atau berat basah umbi porang. Berikut berat hasil panen tanaman porang yang dipupuk dengan beberapa jenis pupuk organik atau pupuk kandang. 1. Pupuk kotoran ayam menghasilkan umbi seberat 125 gram. 2. Pupuk kotoran kambing menghasilkan umbi seberat 103 gram. Dan yang ketiga, pupuk kotoran sapi menghasilkan umbi seberat 160 gram. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat ternyata pemberian pupuk kotoran sapi yang mampu menghasilkan umbi terbesar pada tanaman porang. Pupuk kotoran sapi terbukti memberikan hasil panen terbesar dibandingkan pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing. Perubahan yang keempat yaitu berat kering umbi porang yang dipanen umur 120 hari setelah tanam. Berat kering di sini diperoleh dari penjemuran porang yang dipanen dan ditimbang sebelumnya. Pengaruh jenis pupuk kandang ternyata berpengaruh juga terhadap berat kering umbi porang. Nah, berikut hasil panenan tanaman porang yang dipupuk dengan beberapa jenis pupuk organik atau pupuk kandang. 1. Pupuk kotoran ayam menghasilkan berat kering umbi sebesar 19 gram. 2. Pupuk kotoran kambing menghasilkan berat kering umbi sebesar 13 gram. Dan yang ketiga, pupuk kotoran sapi menghasilkan berat kering umbi sebesar 26 gram. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat ternyata pemberian pupuk kotoran sapi yang mampu menghasilkan berat kering umbi terbesar pada tanaman porang. Pupuk kotoran sapi terbukti memberikan hasil panenan terbesar dibandingkan pupuk kotoran hewan yang lainnya. Berat kering di sini sangat penting loh pada tanaman porang. Karena apa? Karena sebagian besar porang yang memasuki pasar ekspor adalah porang yang sudah dikeringkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Khairul Fatoni tersebut, disimpulkan bahwa jenis pupuk organik atau pupuk kandang terbaik untuk tanaman porang adalah pupuk yang berasal dari kotoran sapi. Bahkan,
Pupuk yang selama ini menjadi primadona oleh para petani porang, yaitu pupuk kotoran kambing, justru menghasilkan umbi porang terendah dibandingkan pupuk kotoran ayam dan kotoran sapi. Di sini, kami hanya mencoba menyampaikan informasi real sesuai penelitian yang telah dilakukan, dan tidak bermaksud menggurui ataupun menyalahkan pihak-pihak lain karena tujuan kami hanya ingin petani memperoleh informasi yang real dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian penjelasan kami mengenai jenis pupuk organik yang baik untuk tanaman porang. Mengenai hasil di lapang, silahkan bagi para petani sekalian membuktikannya, karena masalah hasil hanya Tuhanlah yang tahu. Sekian dari kami, ditunggu pembahasan selanjutnya di video lainnya ya. Terima kasih.